guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas salah satu berita yang sangat viral, yaitu tentang seorang warga Indonesia yang menjadi banduan terlama di Malaysia ataupun menjadi narapidana terlama di Malaysia selama 43 tahun, dan beliau berasal dari Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang bernama Pak Jamil bin Wahab. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang selanjutnya. So, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke teman-teman, jadi dikarenakan salah satu komentar di video aku sebelumnya, di video yang ini, di sana ada komentar yang seperti ini. Oke, jadi komentarnya akan aku bacakan. Ini yang komentar namanya Abang Long PF, dan kemungkinan beliau adalah orang Malaysia lah dari komentarnya. Oke, aku akan bacakan. Maaf, saya terpaksa bersuara. Tak semestinya orang dari Indonesia kerja di Malaysia atau seluruh dunia semuanya sukses. Hanya segelintir saja yang sukses. Mungkin kamu ataupun host, nasib kamu baik di Malaysia dan dapat majikan yang baik. Di sini saya mau share konten dari Uya Kuya. Kamu lihatlah nasib mereka yang Uya Kuya selamatkan dari Malaysia. Saya dari negeri Johor, Malaysia, sangat bersedih hati. Bukan saya nak memburuk-burukkan negara kami Malaysia, dan kami tidak menghalang warga Indonesia bekerja di Malaysia. Harus kamu tahu, undang-undang di Malaysia beda seperti undang-undang di negeri kamu. Nasihat saya, sebelum kamu merantau ke Malaysia, persiapkan diri secukupnya dari undang-undang, ekonomi, dan mental kamu. Salam dari Johor. Sebenarnya aku di sini sudah replay ya, tapi pada saat itu aku belum melihat video full dari Uya Kuya. Sebenarnya aku ada melihat di YouTube, tapi tidak tahu tentang permasalahan yang sebenarnya. Jadi teman-teman, sekarang kita tidak boleh asal-asal bersosial media, karena kita harus tahu kebenarannya dulu. Dan dikarenakan komentar beliau, saya jadi excited ataupun tertarik untuk melihat berita tentang Pak Jamil bin Wahab ini. Tapi teman-teman, sebelum kita lebih ke pembahasannya, mari kita dengarkan penjelasan dari Uya Kuya dan juga Pak Jamil bin Wahab. Ini dia. Oke teman-teman, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Jamil tersebut dan juga Uya Kuya yang merupakan salah satu artis Indonesia yang menolong Pak Jamil keluar dari Malaysia, yaitu menolong dari perjalanan dari airport sampai ke Indonesia. Tapi ingat teman-teman, di sini Uya Kuya bukan menolong Pak Jamil ini untuk keluar dari penjara Malaysia, tapi Uya Kuya hanya menolong untuk perjalanan pulang Pak Jamil ini untuk balik ke Indonesia. Dimana setelah Pak Jamil ini keluar dari penjara, jadi penjara Malaysia ataupun hukum di Malaysia yang dilontarkan kepada Pak Jamil ini, bahwa Pak Jamil tidak bisa lagi kembali ke negara Malaysia. Tapi teman-teman, di sini mari kita dengarkan berita yang beredar di Malaysia, karena di Malaysia berita kalau udah di TV itu sudah betul-betul fakta ya. Jadi di sini kita dengarkan berita yang beredar di Malaysia. Setelah 40 tahun menghabiskan hayat di dalam tirai besi, 22 Mac menjadi tarikh keramat buat Jamil Wahab, 63 tahun, apabila dibebaskan setelah mendapat pengampunan Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar pada 22 Mac lepas. Tempoh itu menjadikan Jamil yang mesra disapa Pak Jamil Hayat sebagai banduan paling lama di negara ini menerima hukuman kini bebas dan kembali ke kampung halamannya di Kampung Guang, Keliwang, Sembawa di Indonesia awal pagi ini. Mula saya tak percaya. Pasal apa? Setahu saya tak ada laporan polis. Dah berapa puluh kali buat. Bila bekas tuan pengarah sini ada beritahu saya, masalah saya, laporan polis saya. Saya terfikir tak ada can, masa rekod tak ada. Bila laporan boleh saya mesti rekod tak ada. Saya fikir mati dalam lah. Jadi saya tak peduli lah dunia ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui bernama di penjara Taiping pada Isnin. Jamil berkata beliau amat bersyukur kerana diberi peluang untuk menghabiskan sisa hidupnya di kampung halaman, namun jauh dari sudut hatinya berat untuk meninggalkan sebuah bangunan tembok besi agam yang mengubahnya menjadi seorang manusia yang berguna.
Bagi Jamil, penjara pengajarnya menjadi seorang pekerja yang mahir dalam bidang jahitan apabila dia dapat menghasilkan ribuan baju Melayu dan blazer untuk pegawai-pegawai penjara. Sebelum dipindah ke penjara Taiping dari penjara Johor Bahru, Jamil mencari pengalaman dari bengkel rotan menghasilkan perabot seperti kerusi dan meja. Malah katanya berbekalkan ilmu agama yang dipelajari selama di kampung dahulu. 40 tahun meraihkan hari raya di penjara, Jamil memimpin jemaah lain bersolat termasuk solat hari raya. Pengarah penjara Taiping, penolong kanan Komisioner Penjara Nazri Muhammad menyifatkan Pak Jamil sebagai seorang banduan yang warak dan sentiasa tekun dalam setiap bidang yang diceburi selain disenangi oleh penghuni di penjara ini. Beliau orang kata seorang yang warak lah dari segi agama. Dari segi orang yang warak, dari kita tengok aktiviti keagamaan dia, dia merupakan seorang imam kepada kawan-kawan dia di dalam sel. Kan? Dia mengetuai iman dan mengajar bacaan Quran. Dari segi agama memang kita boleh salute lah, kan? Jamil dimasukkan ke penjara Johor Bahru pada Februari 1983 setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hayat dan 6 sebatan rotan di bawah Seksyen 5 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 oleh Mahkamah Stesen Johor Bahru. Kemudian Jamil dipindahkan ke penjara Taiping pada 1986 untuk meneruskan hukumannya. Menurut Nazri, pada 22 Mac, Jamil mendapat pengampunan pembebasan daripada persidangan Lembaga Pengampunan Negeri Johor dengan syarat dia hendaklah dihantar pulang ke Indonesia dan membuat aku janji tidak akan kembali ke negara ini lagi. Nah, setelah kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Jamil bin Wahab dan juga Uya Kuya dan juga media Malaysia, di sini saya merangkum berita ini supaya berita ini tidak simpang siur ya teman-teman, ataupun tidak ada terjadi kesalahan. Dimana setelah berita ini beredar, banyak orang-orang, terutamanya orang-orang Indonesia yang merasa sangat kasihan terhadap Pak Jamil bin Wahab ini. Ya, memang saya juga merasa kasihan, tetapi balik dulu ke zaman dahulu. Kalau kita menjadi korban dari beliau, ataupun orang yang mengetahui berita ini zaman dahulu, mungkin akan lain cerita. Oke, jadi di sini saya akan luruskan beritanya dan juga apa sih penyebabnya beliau sampai boleh masuk ke penjara Malaysia selama 43 tahun. Jadi teman-teman, buat pengetahuan kalian, Malaysia ini bukan negara yang asal-asalan ataupun yang tidak ada undang-undangnya. Jadi di video-video aku yang sebelumnya juga di sana aku selalu menyebutkan bahwa Malaysia masih kuat dengan undang-undang dan juga warga Malaysia sangat mengikuti ataupun menaati undang-undang yang ada. Apalagi kita yang warga asing, yaitu warga Indonesia, seharusnya juga harus mengikuti dan menaati undang-undang yang ada. Oke, jadi di sini saya akan rangkum berita ini supaya tidak merembes ataupun tidak salah-salah ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah merangkum beritanya sampai di dalam satu buku. Dan sebenarnya semalam saya sudah buat video tentang ini, tetapi ada kesalahan sehingga aku memutuskan untuk membuat video yang lain supaya beritanya tidak salah ya. Dan juga di sini saya merangkum beritanya cukup lumayan lama sampai tengah malam teman-teman. Jadi supaya faktanya itu dapat dan juga supaya alasannya itu dapat. Jadi Pak Jamil bin Wahab tidak dimasukkan di penjara Malaysia secara sengaja ataupun tidak ada alasan ya teman-teman. Rangkuman dan juga alasan kenapa beliau boleh sampai masuk ke penjara di Malaysia. Oke, jadi berita ini adalah tentang seorang warga Indonesia yang dinobatkan menjadi banduan terlama di Malaysia ataupun narapidana terlama di Malaysia, yaitu selama 43 tahun. Dan beliau bernama Jamil bin Wahab binti Satimah ataupun anak Pak Wahab dan anak Ibu Sitimah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Beliau sekarang berumur 63 tahun. Oke teman-teman, jadi Pak Jamil bin Wahab menjadi seorang banduan terlama ataupun narapidana terlama di Malaysia, yaitu 43 tahun. Dan setelah itu beliau mendapatkan pengampunan dari Sultan Johor dan beliau dibebaskan setelah 43 tahun di dalam penjara.
Dan ketika beliau keluar dari penjara tersebut, beliau berumur 63 tahun. Dan juga beliau ataupun Pak Jamil bin Wahab ini mendapatkan pengampunan dari Sultan Johor, tepatnya di tanggal 22 Maret tahun 2023. Dan ketika beliau keluar dari penjara dari Malaysia tersebut, beliau sudah lupa dengan kampung halamannya, tetapi beliau masih ingat bahwa beliau berasal dari Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jadi cukup menyedihkan ya teman-teman, karena memang beliau sudah cukup tua dan juga sudah cukup lama di dalam penjara. Bahkan beliau lupa dengan kampung halamannya. Dan juga di video penjelasannya beliau, sepertinya beliau juga sudah banyak lupa dengan bahasa Indonesia, melainkan beliau sudah menggunakan bahasa Melayu. Oke teman-teman, dan kemudian setelah beliau mendapatkan pengampunan di tanggal 22 Maret 2023, beliau ditolong oleh salah seorang tim artis Indonesia yang bernama Uya Kuya dan juga Astrid, istri Uya Kuya. Dan beliau ditolong untuk balik ke Indonesia. Tapi teman-teman tolong ingat ya, bahwasannya Uya Kuya dan juga timnya tidak menolong Pak Jamil bin Wahab ini untuk keluar dari penjara di Malaysia. Tetapi Uya Kuya hanya menolong untuk kepulangan Pak Jamil bin Wahab untuk balik ke Indonesia. Jadi bukan Uya Kuya yang mengeluarkan, tetapi karena mendapatkan pengampunan dari Sultan Johor, dan kemungkinannya Sultan Johor melihat bahwa Pak Jamil bin Wahab ini sudah berubah ataupun sudah bertobat, sehingga Sultan Johor memberikan pengampunan kepada beliau ataupun kepada Pak Jamil bin Wahab. Jadi ingat, bukan Uya Kuya yang mengeluarkan Pak Jamil ini untuk keluar dari penjara. Saya juga sangat berterima kasih kepada Uya Kuya dan juga tim, di mana sekarang Uya Kuya banyak menolong orang-orang yang memiliki case ataupun masalah di negara Malaysia, yang memiliki masalah contohnya untuk pulang. Jadi Uya Kuya sekarang banyak menolong warga Indonesia yang memiliki permasalahan untuk pulang. Jadi terima kasih juga. Dan semoga warga Indonesia yang mau datang ke Malaysia ataupun bahkan yang udah stay di Malaysia, tolong menghargai dan juga menaati undang-undang yang ada, dan juga tolong melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke kronologinya ataupun permasalahannya, bagaimana Pak Jamil ini boleh masuk ke penjara di Malaysia selama 43 tahun. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi kita mari melihat apa sebenarnya alasannya ataupun permasalahan yang sebenarnya. Oke teman-teman, jadi kronologinya ataupun cerita bagaimana Pak Jamil bin Wahab ini boleh masuk ke penjara di Malaysia selama 43 tahun ini. Jadi Pak Jamil bin Wahab binti Satimah, kelahiran tahun 1960. Dan ini kelahirannya ini saya yang hitung sendiri dikarenakan beliau keluar dari penjara di umur 63 tahun pada tahun 2023. Jadi kalau dikurangkan kemungkinan beliau kelahiran tahun 1960. Oke. Jadi teman-teman, ketika beliau keluar dari penjara, beliau sudah berumur 63 tahun di tahun 2023. Nah, beliau adalah seorang warga Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Barat dan datang untuk bekerja ke Malaysia di umur 20 tahun, yaitu tahun 1980 melalui ataupun dari Tanjung Balai Karimun. Dan beliau sesampai di Malaysia, beliau bekerja selama 3 tahun membuat kursi dan juga meja dari rotan ataupun mengayan rotan untuk membuat kursi dan meja. Oke, kemungkinan beliau masa itu datang dari Indonesia melalui Tanjung Balai Karimun, beliau datang ke Johor Bahru. Jadi teman-teman, di tahun 1980 beliau sampai di Malaysia. Dan setelah 3 tahun bekerja untuk membuat meja dan juga kursi dari rotan, beliau masuk ke penjara di tahun 1983 di penjara Johor. Dan juga case yang beliau perbuat yaitu beliau merompak ataupun merampok dengan membawa senjata api. Jadi kalau di Malaysia merampok itu dipanggil ialah merompak. Dan juga beliau membawa senjata api atau pistol. Jadi sangat membahayakan ya teman-teman. Sekarang memang kita sangat kasihan dengan beliau, tetapi kita harus tahu permasalahannya bahwa beliau dulu memiliki case yaitu merampok ataupun merompak dengan membawa senjata api ataupun pistol. Jadi sangat membahayakan ya teman-teman.
Oke, jadi setelah permasalahan yang beliau perbuat sehingga beliau mendapatkan hukuman sepanjang hayat ataupun seumur hidup, dan juga beliau mendapatkan 6 sebatan rotan. Jadi beliau mendapatkan hukuman sepanjang hayat ataupun biasanya ini seumur hidup, dan juga ditambah 6 rotan ataupun 6 pukulan, yaitu pada tahun 1983 di penjara Johor. Dan setelah beliau mendapatkan hukuman di penjara Johor, dan setelah itu beliau dipindahkan ke penjara Taiping. Setelah itu kira-kira tahun 2012 ataupun tahun 2013 beliau mengajukan untuk meminta pengampunan dari Sultan, tetapi beliau tidak mendapatkan. Ataupun 10 tahun yang lalu beliau meminta pengampunan tetapi tidak diluluskan ataupun tidak mendapatkan. Jadi setelah itu beliau mengajukan permintaan untuk pengampunan di tahun 2023 yang pada akhirnya diberikan oleh Sultan Johor, tepatnya di tanggal 22 Maret 2023. Dan setelah itu tim artis Uya Kuya menolong beliau untuk balik ke Indonesia untuk kepulangan beliau, sampai beliau sekarang sudah sampai di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Oke, jadi teman-teman, Sultan Johor memberikan pengampunan kepada Pak Jamil bin Wahab tepatnya di tanggal 22 Maret 2023 setelah Pak Jamil mungkin sudah berubah ataupun Sultan Johor melihat perubahan ataupun Pak Jamil sudah bertobat. Di mana selama beliau di penjara, beliau mahir di dalam menjahit dan dia sudah menjahit ribuan pakaian Melayu dan juga pakaian untuk pegawai di penjara. Dan selama beliau di penjara selama 43 tahun tersebut, beliau banyak memberikan motivasi ataupun pelajaran buat rekan-rekannya di dalam penjara, terutamanya dari kes yang beliau perbuat, sehingga dia memberikan pelajaran hidup ataupun sharing ke teman-teman ataupun rekan-rekan beliau yang ada di penjara tersebut. Dan selama 43 tahun beliau berada di dalam penjara, beliau juga merayakan hari raya di dalam penjara, dan beliau menjadi pemimpin untuk sholat di dalam penjara. Oke teman-teman, jadi itulah perjalanan ataupun cerita hidup beliau, bagaimana beliau akhirnya masuk ke dalam penjara di Malaysia dan dinobatkan menjadi banduan terlama ataupun narapidana terlama selama 43 tahun, yang pada akhirnya beliau keluar dari penjara Malaysia di umur 63 tahun dan juga mendapatkan ataupun diberikan perjanjian bahwasannya beliau tidak bisa lagi untuk balik ke Malaysia. Nah, jadi beliau tidak dimasukkan ke dalam penjara di Malaysia tanpa alasan ya teman-teman, melainkan alasannya juga ataupun permasalahannya juga sangat-sangat berat, yaitu di mana beliau merompak ataupun merampok di Malaysia dan juga membawa senjata api ataupun pistol. Jadi masa itu sangat membahayakan juga ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita merasa kasihan dan semoga berita ini menjadi pelajaran hidup buat kita semua. Dan juga buat khususnya buat warga Indonesia yang mau datang ke Malaysia, sekali lagi aku tegaskan, tolong kita semua mengikuti ataupun menaati undang-undang yang ada. Dan di video-video aku sebelumnya juga aku selalu menyebutkan bahwa Malaysia ini sangat kuat dengan peraturan dan juga undang-undang teman-teman. Oke teman-teman, jadi semoga video ini bermanfaat. Semoga kita bisa melihat dari semua sisi. Kita mendengarkan dari penjelasan Uya Kuya dan juga Pak Jamil bin Wahab, dan juga penjelasan dari pegawai penjara di Malaysia dan juga media yang beredar di Malaysia. Jadi kita harus mendengarkan penjelasan dari semua pihak supaya kita tahu sebab dan akibatnya. Dan seperti pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus bisa menghargai dan juga mengikuti ataupun menaati peraturan dan undang-undang yang ada. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media kalian, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. So, sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe. See you next video. Bye-bye.